Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan bercerita arwah jenazah yang hilang. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Arumi baru saja memutar balik arah sepedanya dan Hendy setelah keluarga baru saja masuk ke dalam pagar. Ketika Arumi merasakan ada hawa yang cukup ganjil dan berbeda dari hawa kemunculan arwah yang biasa ia rasakan. Ia segera membatalkan niatnya untuk pulang dan kembali menghampiri Hendy yang masih berada di pagar. Hendy menatap ke arah Arumi lagi dan kali ini pria itu tampak sedikit tersenyum. "Buka pagarnya, Hen. Perasaanku nggak enak," pinta Arumi. Yanti dan Amir yang belum terlalu jauh melangkah dari pagar jelas bisa mendengar dengan jelas apa yang Arumi katakan pada Hendy. Hendy pun segera membukakan pagar terutama rumahnya kembali dan membiarkan Arumi masuk ke dalam rumahnya. "Ada apa, Rumi? Perasaanmu tidak enak karena apa, Nak?" tanya Yanti merasa khawatir. Arumi tidak menjawab dan hanya mengedarkan pandangan ke seluruh bagian halaman rumah Hendy saat itu. Hendy juga jadi ikut bingung dengan tingkah laku Arumi saat itu. Sama seperti kedua orang tuanya alami, namun tak lama kemudian ada sosok arwah yang begitu gelap dengan kedua mata sangat merah yang keluar dari balik pohon rambutan. "Naik ke atas, Bude, Pak D. Cepat naik ke atas bersama Hendy," seru Arumi. Amir pun segera menarik Yanti agar ikut dengannya menaiki tangga agar bisa cepat sampai di rumah. Sayangnya, Hendy tidak bisa melangkah sama sekali mengikuti orang tuanya karena tidak ingin meninggalkan Arumi sendirian. "Pergi, Hen," usir Arumi. "Nggak mau. Aku nggak mau meninggalkan kamu sendiri di sini," tolak Hendy dengan tegas. Sosok itu perlahan mendekat. Amir dan Yanti pun bisa melihatnya dari depan pintu rumah mereka. "Mau apa kamu?" tanya Arumi pada sosok itu agar segera berhenti di tempatnya. Tangan Arumi sedang membuka ponselnya dan berusaha menghubungi Rifka. "Temukan aku," jawab sosok hitam putih bermata merah itu. Jawabannya sangatlah kasar, berbeda dengan jawaban-jawaban yang biasa Arumi terima dari arwah lain. "Kasar ucapanmu. Siapa yang mau membantumu jika kamu berkata sekasar itu?" Arumi balas membentak. Amir dan Yanti mendengarkan pembicaraan itu. Mereka sama-sama tidak menyangka kalau akan melihat bagaimana Arumi menghadapi sosok arwah dan bahkan bicara dengan arwah tersebut. Hendy pun menyentuh bau Arumi saat sadar tentang arwah siapa yang saat itu tengah mereka hadapi. "Itu arwah Pakmu tadi, Rumi," bisik Hendy. "Dia meninggal karena diracuni oleh seorang sebelum jenazahnya hilang." Arumi pun kini tahu alasan mengapa arwah itu tampak begitu hitam dan matanya memerah. "Dia mati karena terpaksa, Hen. Makanya sosok yang muncul sangatlah menyeramkan seperti itu," balas Arumi. Telepon kepada Rika akhirnya tersambung. Rifka jelas senang sekali karena mendapat telepon lagi dari Arumi. "Assalamualaikum, Rumi. Apa kabar?" "Rif, nggak ada waktu. Cepat kasih tahu aku cara mengusir arwah yang matinya karena terpaksa," seru Arumi. "Hah? Astagfirullah, Rumi. Kamu sedang berhadapan dengan arwah hitam?" tanya Rifka ingin memastikan. "Iya, itu yang sedang kami hadapi. Cepat kasih tahu caranya mengusir, Rif." "Cari air, Rumi. Cari air," titah Rifka. "Air, Hen. Air," pinta Arumi. Ada banyak air di atas. Ayo," ajak Hendy.
Mereka berdua pun segera berlari menaiki tangga menuju ke atas. Amir dan Yanti masih ada di depan pintu. Mereka bingung dengan apa yang dilakukan oleh Arumi dan Hendy saat itu. Hendy meraih ember dan menimba air dari kolam ikan yang ada di dekat pintu rumahnya. Sosok arwah hitam yang tak lain adalah arwah Pak Muhtadi, mantan ketua RT di desa Grobogan, mulai kembali mendekat perlahan dan menuju ke arah tangga rumah itu. "Airnya sudah ada, Rif. Apa yang harus aku lakukan sekarang?" tanya Arumi. "Bacakan doa yang biasanya, Rumi. Lalu kamu tiupkan airnya 3 kali dan siram ke arah arwah hitam itu. Cepat," jawab Rifka. Arumi pun segera menyerahkan ponselnya pada Hendy, lalu mulai menenangkan diri selama beberapa saat. "Pak, arwahnya sudah hampir sampai di atas sini," seru Yanti mulai merasa ketakutan. Arumi pun segera meniup air dalam ember tadi sebanyak 3 kali, lalu dengan cepat menyiramkan air dalam ember itu ke arah arwah hitam yang berusaha ingin memasuk salah satu tubuh manusia yang dia hadapi. Biur! Dalam sekejap, arwah hitam yang hampir saja merasuki tubuh manusia itu menghilang tanpa jejak. Arumi pun menjatuhkan diri ke lantai saking lemasnya. Usai menghadapi arwah hitam yang memiliki energi negatif paling besar, nafas wanita itu terengah-engah, membuat Hendy segera meraih tubuhnya karena merasa khawatir. Yanti dan Amir ikut merasa lega saat semuanya berakhir malam itu. Arumi langsung meminta ponselnya kembali dari tangan Hendy karena sadar bahwa Rifka masih menunggu kabar darinya. "Rif," ujar Arumi. "Rumi, bagaimana? Apakah arwah hitam itu sudah pergi?" tanya Rifki. "Iya Rif, sudah. Tapi tadi aku hampir saja gagal karena jaraknya dengan diriku hanya tinggal beberapa sentimeter saja. Dia hampir merasuki aku. Jika aku saja tidak sigap menyiram air itu ke arah sosoknya," jawab Arumi apa adanya. "Oh, alhamdulillah kalau begitu. Lain kali kamu harus ingat dengan cara yang tadi jika berada dalam keadaan terjepit. Kamu tidak boleh lupa dengan hal barusan agar kamu bisa melindungi dirimu dan orang lain dimanapun kamu berada," saran Rifka. "Iya Rif, insya Allah aku akan ingat selalu cara yang barusan kupakai. Terima kasih banyak ya. Nanti akan kutelepon kamu lagi. Assalamualaikum," pamit Arumi. "Waalaikumsalam." Setelah sambungan telepon itu terputus, Arumi pun langsung menangkap ke arah Yanti dan Amir. "Pak D dan Bude, tadi kenapa tidak langsung masuk ke dalam rumah?" tanya Arumi. "Kalian bisa saja celaka jika sampai aku terlambat melakukan tindakan. Itu nak, masalahnya kunci rumah pada Hendy, makanya kami tidak bisa masuk ke rumah," jelas Amir. Arumi pun langsung menoleh ke arah Hendy, sementara Hendy baru saja teringat soal kunci rumah yang ia pegang sejak pergi ke masjid tadi. "Astagfirullah Hendy, keras kepalamu itu loh, membuat bapak dan ibu celaka. Lain kali kalau aku bilang pergi ya pergi," omel Arumi sambil mencubit lengan Hendy. Hendy meringis kesakitan, namun Amir dan Yanti sama sekali tidak berniat menolongnya sama sekali. "Beri saja dia pelajaran nak Rumi, biar dia sadar kalau keras kepala jelas tidak ada bagusnya," dorong Amir penuh keikhlasan. Yanti pun kemudian tertawa lepas saat mendengar dorongan yang suaminya ucapkan untuk Arumi terhadap Hendy. Arumi tiba di rumahnya dan segera masuk untuk membuat susu coklat yang tadi dibelinya. Iksan dan Irma tampak memperhatikan putri mereka, namun sekali tak terlihat adanya perbedaan yang biasanya. Arumi tampak baik-baik saja meski dia keluar saat malam hari. Masih jelas di telinga manisnya suara derap langkah kita yang biasa seirama, "Kau tuntunku untuk mencinta," namun tiba-tiba kau melangkah ke arah berbeda.
Arumi bersenandung lirih saat tengah menyeduh susu kopi coklat kesukaannya. Ponselnya berdering, tak lama kemudian nama Hendy tertera pada layar yang membuat senyum-senyum di wajah Arumi pun terbit seketika. Wanita itu meraih ponselnya dan berjalan menuju kamarnya sambil membawa gelas berisi susu coklat. "Yah, siapa ya kira-kira menelepon Rumi? Kenapa Rumi sampai tersenyum sebahagia itu?" tanya Irma. "Siapa lagi? Paling juga Hendy yang meneleponnya, Bu," jawab Iksan. "Sudah, biarkan saja. Yang penting Rumi bebek saja. Setelah dia keluar rumah pada malam hari ini, itu jauh lebih penting daripada memikirkan siapa yang meneleponnya." "Tetap saja ya, Ibu pengen tahu. Rumi itu anak kita satu-satunya. Jadi wajar dong kalau Ibu juga mau tahu dengan siapa akhirnya dia mau membuka hatinya," jelas Irma. "Ayah paham, Bu, tapi berilah Rumi waktu. Rumi sendiri yang bilang pada ayah bahwa dia dan Hendy saat ini hanya berteman. Kalaupun nanti akan ada perkembangan, dia pasti akan jujur pada kita berdua. Sabar aja," saran Iksan. Arumi meletakkan gelasnya di atas meja tulis. Ia kemudian duduk di kursi dan mengangkat telepon dari Hendy. "Halo, Assalamualaikum Hen," sapa Arumi. "Waalaikumsalam Rumi, kamu sudah berada di rumah kan?" tanya Hendy. "Iya Hen, aku sudah sampai di rumah sejak tadi, tapi aku langsung ke dapur dan membuat susu coklat. Makanya aku baru bisa angkat teleponmu setelah masuk ke kamar. Oh ya, bagaimana keadaanmu dan kedua orang tuamu? Apakah keadaan di sekitarmu sekarang aman-aman saja?" Arumi balas bertanya. "Alhamdulillah, keadaanku dan kedua orang tuaku baik-baik saja sekarang. Mereka sama sekali tidak berhenti membicarakan kamu setelah kamu pulang tadi. Padahal biasanya saat makan malam mereka berdua selalu menceramai aku. Tapi ada topik pembicaraan di meja makan berubah menjadi topik tentang kamu." Arumi pun tertawa pelan, sehingga Hendy pun bisa mendengar tawa manis wanita itu, membuatnya ikut tersenyum tanpa sadar. "Bapak dan ibumu memangnya membicarakan tentang aku? Masa iya? Mereka sampai mengubah topik pembicaraan di meja makan hanya karena ingin membicarakan tentang aku," heran Arumi. "Aku kan ceritakan hal apa saja yang mereka katakan tentangmu. Besok, saat kita bertemu lagi, jujur saja, malam ini aku menelponmu karena ingin menanyakan sesuatu," ujar Hendy. "Boleh? Kamu mau menanyakan apa?" Hendy pun terdiam selama beberapa saat. Arumi menunggunya dengan sabar sambil menikmati susu coklat yang masih panas. "Aku mau tahu, sejak kapan kamu bisa melakukan hal seperti tadi? Mengusir arwah yang sepertinya kamu lakukan tadi. Biasanya tidak bisa dilakukan oleh orang-orang sembarangan. Jujur saja, aku heran karena tadi kamu bisa melakukan itu hanya dengan mendapat tuntunan dari temanmu lewat telepon. Bisakah kamu jawab pertanyaanku yang satu itu, Rumi?" tanya Hendy. Arumi masih diam selama beberapa saat usai mendengar pertanyaan yang Hendy ajukan. Ia tersenyum dalam diamnya saat menyadari bahwa Hendy begitu sangat berhati-hati saat menanyakan sesuatu terhadapnya. Seakan takut kalau ia akan merasa tersinggung atau marah. Ia suka dengan cara Hendy mengendalikan dirinya, meskipun biasanya pria itu sering bersikap berlebihan. "Besok aku libur, Hen. Ruko akan tutup seperti biasanya, karena besok adalah hari Minggu. Aku mau jawab pertanyaanmu dan memberi penjelasan yang panjang. Tapi hal itu akan terjadi saat kita bisa bertemu besok," ujar Arumi. "Apakah besok kamu punya waktu untuk bertemu denganku?"
Mendengar pertanyaan itu, tentu saja Hendy merasa sangat senang. Ia belum pernah mendengar seorang mengajaknya bertemu sebanyak yang Arumi lakukan. Biasanya ia akan sering mengajak dan ajakannya akan diterima jika ada keberuntungan di baliknya. Berbeda dengan Arumi, wanita itu mengajak terlebih dahulu dan sama sekali tidak mencoba mencari keuntungan apapun dari Hendy. Bahkan soal pop mie dan pop es yang Hendy bayarkan pun terus dia ingat dan dia balas agar Hendy tidak merasa dirugikan saat bertemu dengannya. Iya, tentu saja aku akan luangkan waktu untuk bertemu denganmu. Besok aku juga libur. Aku jelas punya banyak waktu untuk bisa pergi denganmu dan membicarakan banyak hal yang sama-sama kita ketahui. Insya Allah, besok aku akan datang ke rumahmu jam 8 pagi. Aku mau jemput kamu dan meminta izin langsung pada orang tuamu untuk mengajakmu pergi. Aku tidak mau mereka merasa was-was saat kamu pergi denganku. Jika aku tidak meminta izin pada mereka berdua, boleh kan? Aku datang ke rumahmu untuk menjemput. Hendy ingin memastikan. Tentu saja boleh, Hen. Datanglah. Aku akan menyambut kedatanganmu bersama ayah dan ibuku besok pagi. Arumi memberi izin. Kalau begitu, aku akan tutup teleponnya. Kamu harus sholat isya dan beristirahat lebih cepat, biar kamu tidak kelelahan saat besok pagi denganku. Oke. Aku akan mengalah kali ini dan tidak akan bertanya kenapa kamu mau cepat-cepat tutup teleponnya, meskipun aku sebenarnya masih ingin bicara lebih banyak denganmu. Kamu juga harus beristirahat, jangan sampai kelelahan. Iya pasti. Selamat malam Rumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hen. Setelah menutup telepon, Arumi pun langsung membuka pintu lemarinya dan menata semua pakaian yang ia miliki. Ia memeriksa baju yang mana yang pantas untuk ia pakai saat pergi dengan Hendy besok pagi. Yang ini atau yang ini? Oh, yang ini aja deh. Tapi yang ini juga bagus sepertinya. Hah, aku jadi pusing sendiri sekarang. Kalau besok aku mendadak kelihatan jelek gimana? Gemas Arumi sambil mengacak rambutnya sendiri. Hendy keluar dari kamarnya dan menatap ke arah rak sepatu miliknya. Ia memilih sepatu yang tersedia di sana dan membuat Yanti mendadak tertarik dengan kegiatan putrinya. Kamu sedang apa, Nak? Tanya Yanti. Sedang mencocokkan sepatu dengan baju yang akan aku pakai besok, Bu. Jawab Hendy. Besok kan hari Minggu. Memangnya kamu mau kemana? Mau nongkrong-nongkrong sama temanku. Apa nggak bosan kamu ikut nongkrong terus sama mereka tiap hari? Heran Yanti. Bukan, Bu. Aku mau pergi sama Rumi besok pagi. Aku mau ajak dia jalan-jalan. Jelas Hendy agar ibunya tidak salah paham. Senyumannya pun mendadak terbit di wajah Yanti saat Hendy menyebut nama Arumi. Oh, ternyata kamu mau jalan-jalan sama calon menantu ibu. Ya sudah, siapkan saja sepatunya. Besok ibu akan buatkan kamu sarapan pagi-pagi sekali, biar enggak terlambat pergi sama Rumi, ujar Yanti. Hendy mendadak diam di tempatnya dengan mulut menganga. Rumi dan aku cuma berteman, Bu, enggak lebih. Hendy berusaha meyakinkan Yanti. Iya, ibu percaya saja kalau kalian hanya berteman, saut Yanti sengaja menggoda putranya. Itulah sahabat cerita dari Jenazah yang Hilang. Ditunggu part selanjutnya.